Bagaimana menurut Pak Esa Soru mengenai seorang hamba Tuhan, Pastor AS di Kalimantan, dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, seperti itu dipandang dari sisi Alkitabiah? Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan share video bagaimana pandangan hambanya Pendeta Ezra Soru terhadap pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang dikenal dengan Pastor Penyembuh Jalanan. Nah, kita simak video yang satu ini. Ya, terima kasih Pak Ezra. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana menurut Pak Esa Soru mengenai seorang hamba Tuhan, Pastor AS di Kalimantan, dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, seperti itu dipandang dari sisi Alkitabiah? Silakan, Pak. Ya, gini, bahwa seseorang bisa membuat mujizat, itu tidak jaminan bahwa itu memang dari Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat yang Ulangan 13 ya. Ternyata dia bisa bernubuat, bikin tanda, ternyata benar. Lalu kalau kita bisa melihat yang lain, Matius pasal 7. Kalau kita lihat ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nabi palsu. Nah, lalu di sini kan dijelaskan tentang bagaimana mengenal mereka itu dari buah. Lalu ayat 22, kan konteks ya. Pada hari terakhir banyak orang. Banyak orang ini yang mana? Yang tadi nabi-nabi palsu di atas itu. Berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Berarti nabi palsu bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Aneh, kalau nabi palsu itu dari setan, tapi dia bisa usir setan. Ini memang trik luar biasa. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau mereka ini hamba Tuhan, mustahil Tuhan tidak mengenal mereka. Ya. Bahkan mereka disebut pembuat kejahatan. Kenapa? Rupanya bisa bikin mujizat. Tapi nabi palsu yang menipu banyak orang, makanya disebut jahat. Tapi kesan yang kita lihat di sini, ini mereka membuat nubuat dan terjadi. Usir setan terjadi, bikin mujizat terjadi. Lalu ada Matius 24. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Mereka bikin tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tapi ternyata mereka Mesias palsu, nabi palsu. Lalu 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka, ini antikris. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Berarti mujizat-mujizat itu bisa datang dari iblis. Ya. Dan kita ingat cerita perjanjian lama, pada waktu Musa membuat keajaiban di muka Firaun, ternyata dukun-dukun Mesir pun sanggup melakukan hal yang sama. Kalau begitu, bagaimana membedakannya, Pak Ezra, antara hamba Tuhan yang benar dan yang palsu? Oke, karena itu kalau kita hanya mau melihat mujizat, kita bisa gampang tertipu. Kita ingat, saya mau jelaskan ini, kita perhatikan 3 hal. Ada hamba-hamba Tuhan sungguh-sungguh yang dilengkapi Tuhan dengan kemampuan membuat mujizat. Itu ya. Kedua, setan juga melengkapi hamba-hambanya dengan kemampuan bikin mujizat. Ketiga, ada hamba Tuhan sejati, tapi tidak diberi kemampuan bikin mujizat. Contohnya, Yohanes Pembaptis. Ya, mujizat apa yang dia pernah buat? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan ya tentang
Yohanes Pembaptis ya, dikatakan bahwa orang ini tidak membuat satu tanda sekalipun. Tapi semua yang dikatakannya tentang Yesus itu benar. Jadi 3 hal ini ya. Ada hamba Tuhan sejati yang diberi kemampuan bikin mujizat. Ada nabi palsu yang diberikan kemampuan bikin mujizat oleh setan. Ada hamba Tuhan asli, sejati, tapi tidak diberi karunia bikin mujizat. Nah, ini jadi masalah. Kebanyakan kita orang awam nih kalau lihat, ada mujizat pasti dari Tuhan. Iya. Kalau tidak ada mujizat, kita condong untuk, tidak mujizat. Makanya ada orang nanya saya, Pak Esra, sudah pernah bikin mujizat belum? Belum? Memangnya kenapa? Yohanes Pembaptis pun tidak bikin mujizat. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat ya, bahwa kalau kita tidak boleh menilai seorang itu adalah hamba Tuhan sejati atau nabi palsu hanya dari sekedar mujizat. Karena bisa saja kelihatan sama. Kenapa bisa sama, bisa mirip? Karena menyamar. Ya, karena menyamar. Nah, kalau begitu harus ada ujian yang lain untuk mengetahui itu. Ya. Ada beberapa ujian yang lain. Salah satunya ujiannya itu adalah dari ajarannya. Ya, setelah dia bikin mujizat, oke, tapi dia ngajar apa? Apa yang diajarkan? Makanya di Ulangan pasal 13 tadi ya, dia bikin nubuat, tanda itu terjadi, lalu dia membujuk, marilah kita ikut Allah lain. Nah, kalau begitu ajaran harus menentukan. Kalau bicara ajaran, 2 hal lagi. Pertama, dasar ajaran, kedua, isi ajaran. Hamba Tuhan yang benar, dasar ajarannya kitab suci. Dia tidak mengambil di luar kitab suci. Karena 2 Timotius 3:16 bilang, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau begitu mengajar, harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pengalaman boleh dipakai sepanjang cocok dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sejarah boleh dipakai kalau cocok dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, itu. Nah, kedua adalah, jadi dasarnya harus Alkitab. Dan kedua adalah isinya. Biarpun dia pakai Alkitab, tapi kalau isinya melenceng. Iya, betul. Karena setan pun juga pakai Alkitab. Iya, ya kan? Betul. Nah, kalau begitu maka kita harus menguji dasar ajarannya dan juga isi ajarannya. Baru kita menentukan, ini nih mujizat yang dia lakukan ini mujizat seorang hamba Tuhan atau mujizat seorang nabi palsu. Iya. Nah, ini tidak mudah dinilai. Karena kalau saya hanya kenal dia di YouTube, wah dia bikin mujizat. Saya belum bisa nilai. Saya harus mendengar lebih banyak dia ajar apa. Baru saya bisa memberikan penilaian. Ini penting supaya kita jangan terlalu buru-buru menghakimi, padahal kita belum tahu dia ngajar apa. Iya. Tapi juga jangan buru-buru mengklaim dia pasti dari Tuhan. Ya. Iya. Baik. Nah, hanya saja yang orang yang ditanyakan ini, kan kemarin saya sempat pergi ke Kalimantan. Dan sempat saya mau pergi bertemu dan berkenalan. Iya. Dan saya pergi tapi tidak, entah kenapa tidak mau menemui saya. Ya. Tapi saya diceritakan oleh orang-orang di situ bahwa itu saya diperlihatkan itu ada drum-drum tempat-tempat air yang namanya miracle water. Dan banyak orang pergi merebut air itu, diisi di dalam botol-botol aqua karena percaya bahwa air itu kalau dipergunakan itu mengandung mujizat. Kalau model begitu saya sudah curiga. Ini prakteknya mulai aneh nih. Ya, praktek mulai aneh. Minimal yang saya tangkap itu. Sekaligus saya juga tanya-tanya di sana, memang orangnya juga adalah berpandangan anti Allah. Mau Yahweh. Yeah. Karena ada gerakan itu ya. Wajib pakai Yahweh anti Allah. Itu gerakan itu ada. Gereja juga ada yang begitu. Makanya kalau kita nyanyi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mereka nyanyinya begini, Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Allahnya ditinggalkan. Nah, dia memegang ajaran seperti itu. Lalu ada praktek miracle water. Tapi saya belum konfirmasi. Sehingga mungkin dengan data yang sedikit itu saya curiga. Tapi belum mau buru-buru memberikan penghakiman tentang hal ini.
Ya, Baik, kira-kira gitu, Pak. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar bagaimana tanggapan atau pandangan dari hambanya Pendeta Ezra Soru terhadap pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Ada 3 poin yang saya dapatkan, bahwa ternyata ada 3 kelompok tadi, bahwa ada hamba Tuhan sejati yang betul-betul diperlengkapi dengan karunia kesembuhan atau bisa melakukan mujizat gitu. Yang kedua, ada hamba Tuhan sejati tetapi tidak diberi kemampuan untuk melakukan mujizat. Beliau tadi ambil contoh seperti Yohanes Pembaptis. Dia banyak membaptis orang tetapi tidak dikaruniai untuk mujizat kesembuhan. Dan yang ketiga, bahwa setan-setan juga melakukan kesembuhan. Tetapi ingat bahwa setan-setan itu tidak akan bisa menyamai kuasa yang diberikan oleh Allah. Dan ya, saya mau katakan, Musa memegang tongkatnya, ketika ditaruh ke lantai, maka tongkat itu berubah jadi ular dan berhadapan dengan tongkat-tongkat dari peramal-peramal Mesir. Tetapi ketika diperhadapkan dengan peramal-peramal yang ada pada waktu itu, kita ingat kembali apa yang firman Tuhan katakan, bahwa tongkat yang dipegang oleh Musa, yaitu ular itu, bisa mematok ular-ular oleh tukang-tukang tenul ataupun peramal-peramal yang berhadapan dengan Musa. Yang saya mau katakan bahwa peramal-peramal itu adalah tentu bukan hikmat dari Tuhan. Jelas berhadapan dengan hikmat dari Tuhan yang dimiliki oleh Musa pada waktu itu tidak akan bisa. Tentu hikmat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan akan mengalahkan kuasa di dunia ini. Yang kedua yang saya perhatikan, apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru, bahwa jangan kita berpatokan kepada hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu, bahwa dia itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi beliau mengutip di dalam Ulangan 13 tadi. Tapi kalau saya perhatikan di dalam Ulangan 13, makanya beliau berkata, kita lihat ajarannya, ajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut, apakah dia sesuai dengan Alkitab. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terus yang kedua, isinya. Jangan sampai menyimpang dari isi Alkitab. Nah, yang saya mau katakan bahwa selama ini yang saya perhatikan, khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon dari siaran langsung setiap pagi itu, tidak ada ajarannya yang menyimpang dari Alkitab. Seandainya misalnya Pastor Andi Simon menyampaikan Yesus yang lain, tidak ada keselamatan yang lain. Misalnya dibilang ada keselamatan di agama lain atau keselamatan yang lain, misalnya seperti itu ya. Tapi selama ini yang saya perhatikan, Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang membawa manusia itu sampai kepada Bapa. Kesembuhan itu bukan nomor 1, dan saya bukan penyembuh. Penyembuh yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ke Tuhanlah kita datang, dan Tuhan yang memberi kesembuhan. Kita ini hanyalah alat dipakai Tuhan. Dan kalau saya perhatikan di dalam Ulangan yang ke-13 ini, dan saya lihat di sini dikatakan orang atau pemimpi ya, pemimpi bahkan juga nabi. Nah, nabi di sini, kalau nabi itu menyampaikan ada ajaran-ajaran lain atau Allah-Allah yang lain, kalau seperti itu menyimpang ajarannya, di sini dipaparkan bahwa seorang nabi atau seorang pemimpi itu dia mau memberitahukan bahwa ada Allah lain. Terus yang kedua, dia menyesatkan umat untuk menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Dan di sini dipaparkan bahwa seorang nabi tersebut bisa dihukum mati, dilempari dengan batu. Nah, yang saya perhatikan di sini selama ini, bahwa pengajaran hambanya Pastor Andi Simon, ada enggak umat disesatkan? Ya, ada enggak? Yang saya perhatikan untuk selama ini tidak pernah ada umat yang disesatkan, bahwa ada pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, kalau selama itu firman Tuhan yang disampaikan, menurut saya bahwa ajarannya itu tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sangat jelas ya, kalau tadi seandainya bahwa nabi tersebut menyampaikan ajaran yang lain atau Allah yang lain, tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan isinya, dia mengajak umat untuk menyembah kepada ajaran yang lain ataupun kepada Allah-Allah yang lain. Bahkan di Alkitab katakan tadi bahwa kita wajib, bahkan di situ dikatakan mereka disuruh untuk melempari dengan batu.
Nah, selama ini yang saya perhatikan di tengah-tengah pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, yang saya perhatikan setiap ajaran-ajaran yang disampaikan atau khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan sejauh ini yang saya lihat masih sesuai dengan koridor firman Tuhan. Dan kalau kita berkata bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang lain memponis mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon adalah dari setan atau dari dukun, bersumber dari yang lain atau gundalini segala macam, kita akan buktikan sesuai dengan waktu. Waktu akan melihat nanti, dan kita lihat firman Tuhan katakan ujilah segala sesuatu. Ada waktu dan juga buahnya akan terlihat. Kalau memang itu bersumber dari kuasa-kuasa yang lain atau bersumber dari dirinya atau dari yang lain, itu tidak akan tahan lama. Tetapi kalau dia bersumber dari Tuhan, pelayanan itu akan berjalan terus dan makin banyak orang yang dibawa kepada Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya pribadi nggak berani mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon itu adalah pelayanan menyesatkan atau kita katakan menyimpang dari Alkitab. Kalau tadi hambanya Pendeta Ezra Soru, karena ada di sana healing water. Nah, tadi hambanya Pendeta Ezra Soru berkata bahwa ada drum-drum, ada air di sana yang orang cenderung mengkultuskan air itu menjadi sumber kesembuhan. Selama ini saya perhatikan bahwa Pastor Andi Simon berkata, air yang di rumah Bapak Ibu pun, Ibu taruh di gelas, doakan, percayai bisa Tuhan pakai sarana Tuhan menyembuhkan hidup kita. Ya kan, sama aja obat makanan yang kita masuk di dalam tubuh kita yang menyembuhkan kita. Kita berdoa, artinya bukan air itu yang menyembuhkan seseorang itu pulih total, tapi tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan orang itu. Itu hanya sarana saja, ya minum, tapi jelas air itu bukan sumber kesembuhan. Penyembuh yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu ulasan yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu senang, boleh di like, di komen, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.